Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian liputan khusus Kongres Desa Indonesia yang pertama, di mana 8 organisasi desa berhimpun dalam satu wadah desa bersatu. Kali ini saya didampingi oleh sahabat saya, Pak Deden Samsudin. Jadi agak berbeda kalau dari kemarin saya mengundang teman-teman, sahabat ketua umum desa, Pak Surta, Pak Widi, kemudian juga dengan koordinator nasional Pak Asri Anas, para di Nusantara, ya. Nah, saya sengaja untuk mengundang sekjen, ini sekjen saya sebenarnya, Apetnas ya, DPP, saya ketua umumnya, Pak Deden Samsudin sekarang sekjennya, dan kita tukar tempat ya. Sebelumnya beliau ketua umum saat kita bentuk pertama kali Apetnas pada tahun 2018 ya. Saya ingat juga waktu itu kita baru tahu nih ada undang-undang desa dan kita sempat dimintain masukan waktu Betul. itu ya. Oke, kita langsung ya. Selamat datang Pak Deden Samsudin ya. Sekjen DPP Apetnas ya. Ini karena saya harus mengundang Pak Sekjen ini. Saya nggak mungkin mewawancarai diri saya sendiri nih Pak Sekjen ya. Siap, jadi terima kasih. Pertama untuk bisa juga menjelaskan tentang Apetnas ya. Seperti apa kita pertama kali 2014 ya. Saya masih ingat Pak Sekjen minta waktu itu untuk hadir di Senayan ya. Saat itu saya belum tahu itu apa undang-undang desa ya. Pak Sekjen waktu itu ada anak sakit atau istri melahirkan ya. Melahirkan. Iya. Saya dengan segala waktu, kemampuan dan keterbatasannya, saya coba hadir ya untuk bisa hearing waktu itu ya. Iya, dengan pendapat, dan itu menurut saya kegiatan pertama kali saya yang terkait dengan BPD. Pak Deden. Siap. Ini dulu kalau bicara Apetnas saya agak sedikit punya apa ya, memori yang agak susah saya hilangkan gitu kan. Hari ini kita masih bisa sama-sama ya bersama teman-teman ya. Bahkan sekarang berkumpul nih ada 8 organisasi desa ya. Pak Sekjen waktu itu masih anggota BPD di Cianjur ya? Betul. Ya, betul. Waktu itu saya ingat Pak Sekjen datang ke kantor waktu itu, betul, cerita tentang BPD ya, ada cerita bagaimana anggota BPD yang diberhentikan oleh Kades ya. Betul, waktu itu. Betul. Saya juga masih belum paham sekali waktu itu Pak Sekjen, cuman beberapa kali ketemu, cerita tentang organisasi bahwa BPD perlu wadah, betul, ya, perlu wadah berhimpun yang bisa membela, bisa menyampaikan aspirasi mereka gitu kan, betul, dan di tingkat nasional ya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Sekjen udah juga membuat forum waktu itu ya di Cianjur, kemudian ini luar biasa Pak Sekjen, Paguyuban ya, kemudian ke Jawa Barat ya. Jawa Barat Asosiasi. Ada beberapa teman-teman juga ikut. Nah, akhirnya ketemu untuk membuat wadah BPD secara nasional ya. Betul. Oke, Pak Sekjen bisa sedikit cerita nih Pak Deden, bagaimana aktivitas awal Pak Sekjen bisa ikut di BPD dan kemudian terinspirasi kita sama-sama bertemu untuk bisa membentuk wadah berhimpun organisasi BPD. Siap, terima kasih Pak Ketum. Yang mana mungkin saya perlu
penjelasan dari awal ya, karena saking banyaknya pertanyaan tadi bertubi-tubi, saya juga mungkin sejarah lahirnya Ampetnas nih. Iya. Memang ketika itu saya itu sebagai ketua BPD di Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu ada datang dari Desa Buniwangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, datang ke rumah saya meminta bantuan atau didampingi, termasuk di advokasi. Nah, saya ingin tahu, Pak Sekjen waktu itu anggota BPD? Ketua BPD Desa. Oh, waktu itu sudah. Sudah. Oke. Jadi cukup inilah bahwa mereka datang ke ketua. Betul. Oke, lanjut. Cuman kebetulan pada saat itu datang ke saya itu waktu masih jadi ketua BPD Desa Sabandar. Iya. Tapi datangnya itu sebetulnya bukan masalah ke BPD-an. Saya kebetulan bergabung di Cianjur itu di Pemuda Pancasila. Mereka pada datang ke saya minta bantuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Desa Buniwangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Jadi di situ ada berita itu bahwa BPD dipecat oleh kepala desa. Nah, makanya saya Apa datang. salahnya waktu itu? Sebetulnya tidak ada kesalahan. Mungkin ada arogansi dari kepala desa. Makanya saya datang ke sana. Saya dapat informasi juga wawancara dengan Pak Widi ya, Ketua Umum PPDI, juga terjadi hal yang sama. Ada anggotanya, beliau juga diberhentikan oleh kepala desa. Gitu kan. Nah, ini sama juga nih. Sama. Nah, makanya ketika saya datang ke sana, jadi saya sebagai dari Pemuda Pancasilanya awalnya nih. Setelah ngobrol-ngobrol dengan kepala desanya, dengan camatnya, nah saya juga tidak ngeh bahwa saya tuh sebagai BPD gitu. Nah, makanya dari itu alhamdulillah saya koordinasi dengan Pak Camatnya, Camat Pagelaran, dengan Bupatinya waktu itu zaman Pak Wasidi, saya bicara, yang akhirnya jadi antara BPD dan kepala desa itu tidak tahu regulasi gitu. Topoksinya nggak paham? Belum paham. Jadi yang kepala desa tidak tahu regulasi, si BPD tidak tahu regulasi, jadi sama-sama tidak tahu gitu. Makanya ketika saya datang ke sana bukan sebagai BPD-nya tapi sebagai Pemuda Pancasilanya, tapi ternyata ketika Pak ngobrol panjang lebar sama camat, saya juga sebagai orang BPD, nah dari situ makanya awal mula Ampetnas terpikir untuk kita bentuk wadah. Betul. Tapi maaf, waktu itu solusinya apa? Alhamdulillah pada saat itu karena memang BPD sama kepala desa itu SK Bupati, jadi otomatis kembali lagi sebagai BPD. Jadi tidak jadi berhenti. Makanya itu karena memang sama-sama tidak tahu regulasi. Sementara SK-nya itu sama dari Bupati. Gitu. Di situ muncul bahwa perlu adanya tempat berhimpun organisasi. Betul sekali. Nah, makanya saya ada ide karena memang saya punya background organisasi dari Pemuda Pancasila sama perguruan silat Tajimalela. Nah, saya waktu itu saya gerakan seluruh BPD yang ada di Kabupaten Cianjur, alhamdulillah. Sampai ya saya waktu di Cianjur itu malah karena tidak terpikir bahwa BPD asosiasinya sampai tingkat nasional, saya di Cianjur mendirikan itu Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa. Anggotanya se-Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah waktu itu dihadiri oleh seluruh perwakilan dari kecamatan, di 32 kecamatan, termasuk bupatinya hadir, bahkan ya disupport lah. Nah pada saat itu setelah saya... Itu saya bisa bilang paguyuban BPD pertama nggak? Atau udah ada sebelumnya terbentuk? Saya yakin itu pada tahun 2000-an mungkin. Di bawah 2000-an. Oh, di bawah 2000-an. Di bawah 2000. Oh iya 2000-an. Betul, 2000-an. Betul.
Oke, karena kan BPD itu kan sudah ada sebelum Undang-Undang Desa kan? Udah, Ah, udah. oke. Waktu dulu masih undang-undangnya. Berapa anggotanya waktu itu? Di 354 desa waktu itu. Waktu itu berapa per desa? Per desa itu antara 1 sampai 11 orang. Oh, banyak waktu itu ya. Banyak. Gitu. Nah, makanya alhamdulillah pada saat itu. Berapa waktu itu tunjangannya, honornya PPD? Wah, tunjangannya masih kadang nggak, ya di bawah 100 malah waktu dulu. Waktu itu pemilihan juga atau ditunjuk? Pemilihan per kedusunan. Iya, Per wilayah kedusunan. Oke. Nah, terus waktu itu sempat mau bikin juga di provinsi. Nah, gitu ya. alhamdulillah setelah beberapa tahun saya mendirikan juga di provinsi, itu namanya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa. Bahkan di situ asosiasi itu namanya disingkatnya ASBPD. Tadinya awalnya ya. Waktu di Karena provinsi. ngelihat kartu remi itu paling tinggi itu AS gitu. Makanya saya bilang asosiasi BPD aja gitu. Ya alhamdulillah berjalan terus. Itu sempat ada legalitasnya Ada. untuk provinsi. Ada, provinsi ada legalitasnya gitu. Nah, saya berpikir kebetulan pada saat itu ada acara apa gitu ya. Kenapa tidak sampai tingkat nasional? Iya. Pada saat itu terus terang aja belum ada BPD. Ada BPD dulu, APEDSI dulu. Tapi saya makanya kenapa saya tidak mau menamakan APEDSI gitu. Karena itu orang lain yang mendirikannya. Makanya saya mendirikan pada saat itu ya alhamdulillah kan sama ketum juga. Terus terang aja. Ya karena memang kita tuh udah bersama-sama di dalam satu pekerjaan dulu. Nah, kenapa tidak nih saya ajak Pak Indra aja nih ketum gitu. Supaya bagaimana caranya di desa ini ya itu ya sebagai penampung aspirasi dari rekan-rekan BPD se-Indonesia. Iya. Makanya sama-sama kita namakan APEDNAS, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa. Itu lahirnya itu pas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6. Oh. Termasuk lahirnya anak saya gitu. Jadi otomatis itu kebetulan atau disengaja? mungkin Allah sudah merencanakan seperti itu. Iya. Gitu. Oke, ya saya ingat juga waktu itu pas kita ketemu gitu kan. Ya, waktu pas Sekjen sampaikan ide untuk bentuk itu, saya sebenarnya banyak aktif di organisasi. Ya. Saya juga aktif di Kadin, di kampus juga, terus di koperasi gitu kan. Nah, waktu Sekjen tawarkan untuk kita bentuk organisasi desa, saya waktu itu sedikit agak, aduh ini kan desa jauh, kita dulu orang desa juga gitu kan. Tapi apa harus kembali ke desa lagi gitu kan. Tapi ya luar biasa ya perjalanan ya. Kita ajak juga Pak Menteri Perumahan waktu itu, Pak Yusuf Asari, Pak Dodi. Iya, Pak Dodi di BPN. Pak Dodi sekarang sempat nyalonin bupati waktu itu. Oh iya, di Bandung bupati, ya. Tapi belum jadi ya. Waktu itu banyak tokoh-tokoh juga. Kita sempat rapat di BPN waktu itu ya. Iya. Termasuk Pak Asep di ketenaga listrikan di SDM gitu, Pak Asep. Saya ingat Pak Yusuf Asari waktu itu beliau masih jadi Menteri Perumahan waktu itu. Waktu disampaikan beliau langsung antusias dan tertarik dan bersedia juga sebagai salah satu pendiri ya. Tapi Pak Sekjen yang paling ini ya, perjalanan kita ya. Pak Yusuf Asari itu pada saat udah beliau meninggal sakit ya. Betul. Itu saat saya kunjungi ke rumah sakit, yang ditanyakan itu, Ananda, bagaimana APEDNAS? Luar saya mungkin kalau sampai hari ini kita masih sama-sama untuk membesarkan organisasi ini, salah satu mungkin semangatnya juga dari beliau ya. Selain dari teman-teman yang juga ikut mendirikan dari paguyuban dulu, terus ke asosiasi. Ada beberapa teman juga yang sempat aktif bantu untuk pada saat provinsi ya. Betul. Ya kalau yang untuk di Cianjur, Haji Yunan, Oli,
Yedi itu termasuk di pendiri juga. Waktu Yunan kan kita- sekarang pengawas di Pengawas, DPP, bisa. Oli ketua Betul, DPD betul. Jabar ya. Betul. Ada Pak Yedi, Kang Yedi ya. Nah, Yedi. Kang Yedi kalau nggak salah dulu yang dia nyiapin ADRT ya, Iya. logo ya. Betul, Iya, betul, iya. betul. Luar biasa itu mungkin pendiri Apetnas yang juga Diapresiasi, kita apresiasi ya. juga. Betul. Tapi saya jadi ingat dulu waktu pas sudah terbentuk kan, kita legalitas kita udah lengkap ya. Karena itu salah satu ide saya waktu itu kalau memang kita serius, kita mau Apetnas ini punya legalitas lengkap sampai SKT pun kita urus waktu itu Betul, ya. betul. Tapi habis itu kita bingung kan Iya. untuk mulai membentuk ke bawah Tapi ya. sebelum legalitas itu terus terang aja saya alhamdulillah kita bisa ikut di rapat paripurna. Oh iya. Bareng-bareng Iya. almarhum Sudir tuh dulu. Iya, tanda tangan sebagai peserta Iya, dari Apetnas betul, ada. betul, Mudah-mudahan tuh betul. sejarahnya masih ada. Walaupun mungkin kita belum Iya, aktif ya waktu betul. itu. Kebetulan waktu itu kan saya nggak hadir karena istri saya. Iya. Saya ditelepon sama sekretariat Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada saat itu kalau nggak salah jam 4 subuh. Bisa nggak hari ini ke sini ke gedung DPR katanya. Kan saya nggak bisa, makanya saya telepon ketum. Iya. Alhamdulillah ketum bisa ada waktu karena pada saat itu bertepatan dengan saat-saat mau Iya. Istri saya mau Iya, melahirkan, betul. gitu. Saya waktu itu lagi mau ada rapat juga di kantor, Betul. tapi saya pikir ya udahlah dengan segala macam ketidaktahuan lah. betul. Tapi alhamdulillah diterima kan. Alhamdulillah Nah, bisa itu. diterima gitu. Iya, luar biasa itu. Betul. Dan persoalan itu waktu itu mulai muncul pada saat kita harus membentuk Betul. DPD, DPC ke bawah Iya. kan. Iya. Kita nggak punya anggaran kan. Nah, benar. Waduh, luar biasa. Makanya ya, udah kita kan kalau membangun sesuatu tuh harus siap tenaga, pikiran, materi. Iya. Gitu. Kalau tenaga pikiran aja sih kayaknya semua orang siap. Iya. Cuman itu materi. Iya. Makanya alhamdulillah ketika bertemunya lagi sama Pak Indra Utama ini luar biasa, bisa ya sampai sekarang inilah. Gitu. Iya. Yang menarik maksud saya yang bukan menarik juga ya, berkesan buat saya sampai hari ini nih. Itu teman-teman anggota kita ya, yang kita tadinya awal pertama terbentuk di Sumatera Selatan ya. Betul. Kemudian tempat lain ya. Alhamdulillah sekarang Betul. Apetnas punya tempat ya. Betul. di daerah-daerah, di hati pimpinan daerah ya. Betul. Mungkin sekjen juga berapa kali ya. Kebetulan saya nggak hadir, sekjen hadir ya. Iya. Saya dengar yang sekjen pernah ke mana, ke Pasangkayu katanya. Luar Yang biasa. luar biasa ya. Wah, kesana. luar biasa. Makanya kalau bayangin itu kita Waduh, itu kita terus terang aja itu yang paling ini mungkin ke Pasangkayu karena kita jauh ya. Oh jauh, karena waktu itu penerbangan tuh sampai ke Palu dulu. Setelah dari Palu kita jalan darat. Yang tadinya bayangan saya itu Donggala, terus yang lain itu banyak teroris tuh di pegunungan. Terus ngelihat pada saat ketika keluar dari bandara di Palu itu kan itu kena tsunami itu, yang wah jembatan ambruk dan yang lainnya lah, sarana prasarana termasuk yang lainnya kelihatannya udah ambruk lah. Nah, yang saya pikirkan ini Donggala ini banyak teroris gitu. Bahkan kalau dia di pegunungannya udah habis makanan, dia terus ke masyarakat, ke kampung, terus tembak mati masyarakat. Itu sepanjang jalan tuh, wah, luar biasa. Mencekamnya gitu. Padahal nggak ada ya? Ada, masih ada. Gitu. Alhamdulillah sih, kebetulan bahkan Itu pelantikan di DPC Kabupaten Pasangkayu. Oh, DPD ya. DPC Kabupaten Kabupaten ya. Kabupaten.